Well, it's indeed an absolute pleasure to welcome my friend, President Widodo, here to Australia. It's good to return the incredibly warm hospitality that I received during my first ride on a bicycle today, but we did have a very pleasant ride on. Banyak perkembangan positif dan terima kasih untuk komitmen. Peluang investasi. Ratusan pengusaha Australia akan serbu Indonesia. Usai menempuh penerbangan selama kurang lebih 7 jam, pesawat kepresidenan Indonesia 1 yang membawa Presiden Republik Indonesia Joko Widodo atau Jokowi beserta rombongan mendarat di Bandara Internasional Kingsford Smith Sydney, Australia, pada Senin tanggal 3 Juli tahun 2023 sekira pukul 20.45 waktu setempat. Mengawali kegiatan pada hari kedua, Presiden Jokowi akan melakukan pertemuan dengan para CEO perusahaan-perusahaan Australia. Setelahnya, Presiden akan menuju Admiralty House yang merupakan kediaman resmi dari Gubernur Jenderal Australia, David Hurley. Di tempat tersebut, Presiden akan mengikuti serangkaian upacara penyambutan kenegaraan oleh Gubernur Jenderal Hurley. Agenda pertama kunjungan kenegaraan Presiden Joko Widodo ke Australia adalah bertemu pimpinan perusahaan terkemuka di Australia, pada Selasa tanggal 4 Juli tahun 2023. Dalam pertemuan yang digelar di ruang pertemuan Hotel Shangri-La di Sydney, Presiden menyampaikan bahwa fokus kunjungan ke Australia adalah penguatan kerjasama ekonomi. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Perindustrian dan Ilmu Pengetahuan Australia Ed Husic menyampaikan bahwa kerjasama Indonesia dan Australia masih dapat ditingkatkan. Presiden menuturkan bahwa Indonesia dan Australia memiliki potensi besar untuk berintegrasi dalam mengembangkan industri baterai mobil listrik. Kepala negara menyebut Indonesia memiliki potensi luar biasa dalam sektor energi hijau. Indonesia memiliki potensi besar sebanyak 434 gigawatt dalam bidang energi baru terbarukan dari angin, air, panas bumi, biofuel, dan surya. Presiden Jokowi menjelaskan bahwa saat ini pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN dengan konsep kota pintar berbasis hutan dan alam mulai dilakukan. Menurut Presiden, peluang investasi pada beberapa sektor di IKN terbuka lebar bagi para investor. Sumber: BPMI Setpres RI dan Humas Sekretariat Kabinet RI. Ridwan Fahlevi, Net 24 Jam, mengabarkan. I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head constantly, thoughts jumbled round, think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win, I'll take a stab. I wanna chase a bag, I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. Slowly now, I'll give up everything. Daunting though, if I could see my dreams, I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. Don't let go, don't let go. I'll make things right. 'Cause I'll do anything to make what I want a reality. I just wanna find a way out, sick of the venom in my brain. Running from the past, wanna escape my pain. I just wanna be a better person, I deserve this. I just wanna break these chains. Always asking for greatness, true to myself, I never fake it. Seen too many once that I so they get famous. And when I say the truth, most really can't take it. In spite of everything I've been through, I'ma make it. Fake friends, but on my downfall is toxic. Day one, started the outlaws for profit. Now all I do is write verses, no talking. All I do is put the work in, no option. This was everything I ever wanted. Created a legacy off of me, just being honest. And the fake ones hate, but it's all to no avail. They wanna see me lose, but you know I never fail. Tadi pagi hari sebelum ada pertemuan CEO atau Presiden dengan usahawan dari Australia,
Kadin Indonesia bersama dengan pemerintah Western Australia menandatangani suatu MOU untuk action plan mengenai critical mineral, yang dimana ini sangat penting dan ini adalah kaitannya terhadap diskusi antara Bapak Presiden dengan Perdana Menteri Albanese pada waktu G20 pada waktu itu. Dan ini adalah action of plan untuk memfollow up mengenai hal itu, dan ini sangat penting sekali khususnya mengenai ekosistem electric vehicles yang sedang di level Indonesia dan juga sudah dibawa oleh Bapak Presiden ke level ASEAN. Nah, harapannya dengan adanya perjanjian ini kita akan nge-push perusahaan-perusahaan Australia dan juga perusahaan-perusahaan di Indonesia khususnya untuk bisa bekerja sama dalam membangun critical mineral sampai pun processingnya, dari mulai miningnya sampai itu. Dan ini sangat penting karena lithium menjadi kunci daripada salah satu komponen untuk membuat baterai. Nah, ini menjadi penting sekali. Namun selain itu, mineral lainnya juga yang dimiliki oleh Australia dan juga milik Indonesia, bagaimana kita bisa melakukan sinergi supaya bisa meng-create value yang baik untuk Indonesia dan juga untuk Australia. Jadi dengan demikian tadi juga dikatakan bahwa pengusaha-pengusaha dari Western Australia akan hadir dalam jumlah seratusan lebih ke Indonesia pada bulan September nanti, pada waktu nanti Indonesia menjadi host tuan rumah untuk ASEAN. Dan di situ akan diisi dari September tanggal 2 sampai tanggal 9. Nah, jadi kita mengharapkan dengan adanya nanti kedatangan teman-teman pengusaha dari Australia lagi yang lebih banyak lagi ke Indonesia, bisa dapat melaksanakan kerjasama dan akhirnya mendapatkan investasi yang lebih baik di Indonesia, dan juga perdagangan antara Indonesia dan Australia juga bisa lebih meningkat. Dengan adanya MOU ini, Pak, apakah harapannya nanti Indonesia dan Australia itu akan membangun suatu industri dari vehicle yang mungkin mendunia begitu? Ya, dengan ada MOU ini harapannya adalah nantinya dua-duanya bisa melakukan koinvestasi, investment di Australia dan di Indonesia di dalam konteks pertambangannya sampai dengan processingnya, dan juga bagaimana mineral-mineral ini bisa dikaitkan dengan pembangunan mineral di Indonesia, contohnya dengan nikel, itu juga ada rare earth di sini dan lain-lain. Jadi ini adalah hal yang sangat penting, kritikal untuk kita berdua, dan tadi membangun industri, membangun ekosistem seperti yang dikatakan oleh Bapak. Well, it's indeed an absolute pleasure to welcome my friend President Widodo here to Australia. It is good to return the incredibly warm hospitality, Mr. President, that I received during my first visit to Indonesia just 2 weeks after my election as Prime Minister. We didn't give you a ride on a bicycle today, but we did have a very nice and pleasant ride on this beautiful harbour here in Sydney. I was absolutely determined at that time to make sure that my first bilateral visit as Prime Minister was to Indonesia. And today our relationship shifts up another gear. Our countries continue to choose to draw closer together as economic partners, as security partners, and as partners in the global transition to net zero. Australia sees Indonesia's success as pivotal to our region's success. Indonesia's prosperity, security and stability makes the Indo-Pacific region more prosperous, more secure and more stable. Banyak perkembangan positif dan terima kasih untuk komitmennya. Ada beberapa prioritas ke depan yang harus dilakukan bersama-sama. Antara lain, yang pertama, Indonesia dan Australia harus membangun kerjasama ekonomi yang lebih substantif dan strategis melalui pengembangan bersama produksi baterai EV. Yang kedua, terkait perdagangan, sejak berlakunya Indonesia-Australia CEPA, volume perdagangan naik 90%. Ini akan terus dioptimalkan melalui kerjasama, Mutual Recognition Agreement produk perikanan, karantina dan inspeksi buah-buahan, serta peningkatan kapasitas UMKM. Yang ketiga, terkait pengurangan emisi karbon, kita fokus mendorong implementasi kerjasama dan pembangunan carbon capture and storage, serta smelter orientasi energi hijau di Indonesia. Yang keempat, terkait pembangunan Ibu Kota Nusantara,
Indonesia mendorong sektor swasta Australia dan National Capital Authority Australia untuk bekerja sama dengan otoritas IKN. Terkait isu regional dan global, saya menyampaikan posisi Indonesia dan ASEAN sangat jelas. Ingin Indo-Pasifik menjadi kawasan yang damai dan stabil, yang mengedepankan kolaborasi dan kerjasama konkret. Saya mengapresiasi dukungan Australia pada keketuaan Indonesia di ASEAN dan mengajak Australia untuk memperkuat kemitraan di Pasifik Selatan melalui kerjasama trilateral dan berpartisipasi dalam ASEAN Indo-Pacific Forum. Dan terakhir, saya menantikan kehadiran Perdana Menteri Albanisi di Jakarta bulan September tahun ini. Terima kasih. Terima kasih.